Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Itu ngundat-ngundat itu namanya. Ngundat-ngundat. Kamu hanya bawa apa? Gula 1 kilo lah. Gula 1 kilo coba sampean hitung. Ada ribuan butir ya. Ya kan? Bagi mereka yang miskin, gula 1 kilo 12.000 itu ya diutang-utang no, disile-sile no. Mau menghadiri hall Habib Soleh Tanggul misalkan. Yo mereka nyempat-nyempat no. Nganak-nganak no. Sampai nyilih-nyilih tonggo. Kalau orang yang cukup ya menengah ke atas sih nggak terasa sih gula 1 kilo 12.000 itu untuk apa. Tapi bagi orang yang ekonomi pas-pasan ya, orang-orang desa, orang kampung yang gagal panen, yo gula 1 kilo itu sangat berharga. Tidak hanya gula 1 kilonya, waktu ya, misalkan dari Pasuruan datang ke Tanggul Jember itu kan ya jauh, mereka nyarter mobil, urunan beli bensin, menyajikan waktunya untuk mengikuti hal tersebut. Sampai sana jenengan undat-undat itu bagaimana? Orang-orang pribumi, orang-orang muslim kita ini semuanya lugu-lugu ya, tidak berpikir neko-neko. Ada hall ya, sekarang memang rekreasinya di situ ya, ya ikut-ikutan aja. Oh baik, itu bagus, di sana nanti kita ikut pengajian ya, kita zikir bersama, baca sholat bersama. Nah, kepercayaan masyarakat awam arus bawah ini oleh para habib itu disia-siakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur terhadap sesamanya, berterima kasih terhadap sesama umat manusia, maka tidak bisa dikatakan dia bersyukur kepada Allah. Saya nasihati kepada saudara-saudari saya dari para habib syarif dan syarifah, berterima kasihlah kalian kepada masyarakat Indonesia Nusantara ini. Kalian bisa hidup enak, bisa tertawa-tawa cengengesan di sini, bahkan mengejek kami, menganggap kami ini hina, tapi kami tetap baik sangka. Berterima kasihlah kepada warga negara Indonesia. Jenengan sudah menjadi dan diakui sebagai WNI, warga negara Indonesia. Kita semua bersaudara. Berterima kasihlah kepada Bung Karno. Berterima kasihlah kepada Pak Harto. Berterima kasihlah kepada semua pimpinan bangsa yang ada di Indonesia ini. Jangan kalian katakan bahwa bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Namun buktinya panjenengan justru malah tidak berterima kasih dengan orang-orang Nusantara Indonesia Raya ini. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dikatakan manusia itu bersyukur, berterima kasih kepada Allah jika seseorang manusia itu tidak mau berterima kasih terhadap sesamanya umat manusia. Kita memiliki hutang budi dan jasa terhadap para pahlawan pendiri bangsa. Kita memiliki hutang budi terhadap para kiai, para sesepuh kita yang mendidik
kiai-kiai kita bukan para habib. Yang mendidik kiai-kiai kita justru berasal dari dzurriyyah Wali Songo yang ada di Indonesia atau Nusantara ini. Bahkan silsilah ulama-ulama pribumi, kiai-kiai sepuh kita itu mulai dibelokkan semuanya ke Ba'alawi, mencoba untuk dikaburkan, kuburkan dan kabarkan dengan berita palsu. Tidak ada bedanya dengan al-kadzab, para penipu, para pendusta. Para kiai semuanya itu mengguru secara turun-temurun dengan dzurriyyah Wali Songo, dan bahkan para kiai itu sendiri adalah dzurriyyahnya Wali Songo, sekaligus nyambung silsilahnya dengan Al-Hasani sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Patut untuk kita tiru, karena mereka para kiai atau dzurriyyah Wali Songo itu tidak mengunggulkan diri, membanggakan diri dengan nasabnya untuk diakui, ditakzimi, dikultuskan, disembah-sembah bak raja di raja. Ini karena saking tawaduknya para kiai itu. Para kiai dulu menyampaikan bahwa definisi dari surga itu jelas. Namun setelah kedatangan para imigran Yaman yang berdakwah ala Arab Yaman, maka menjadi tidak jelas. Ada yang dikabur-kaburkan. Oleh sebab itu, mulai saat ini saya sampaikan bahwa kita ini sudah berada di jannahnya Allah. Dan nanti setelah kita meninggal dunia di akhirat juga akan mendapatkan jannahnya Allah lagi. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah jika ada seseorang yang tidak bisa berterima kasih dengan sesamanya umat manusia. Sama seperti yang disampaikan oleh beliau Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, Ketua Robito Alawiyah, yang menyampaikan bahwa kalian, hai umat Islam pribumi, kesini bawa apa? Hanya membawa 1 kilogram gula. Kami ini loh menyembelih 100 ekor kambing buat kalian. Nah, ini namanya orang yang tidak pandai berterima kasih. Berterima kasih kepada sesama umat manusia saja tidak bisa kok. Katanya berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Ini adalah sabda Rasulullah. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah jika dia tidak pandai berterima kasih terhadap sesama umat manusia. Para habib seharusnya berterima kasih karena leluhurnya ditolong oleh umat Islam Indonesia. Pak Karno mengakui kewarganegaraan Arab Yaman. Pak Harto juga begitu sampai sekarang. Dan kita pun mengakuinya bahwa para habib adalah bagian daripada warga negara kita, saudara kita, sebangsa, setanah air, dan seagama. Namun apa buktinya? Terima kasih mereka ternyata tidak ada. Tidak ada rasa terima kasihnya. Anak-anak muda mereka, para habib itu justru mempunyai komunitas, ngece, tertawa-tawa, terbahak-bahak,
karena umat Islam Indonesia bisa dibodohi, lugu-lugu, nutuk-nutuk lah bahasanya, akhirnya membuat mereka semakin tambah takabur dan sombong, jauh dari rasa syukur, tidak mau berterima kasih. Akhlak mereka yang buruk ratusan tahun yang lalu saat ini diulang kembali, selalu mencaci maki, menyepelekan orang lain, menganggap rendah orang lain. Ya sama seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Robito Alawiyah Habib atau Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Sogar, menyepelekan gula 1 kilo dibalas dengan 100 ekor kambing. Lah 100 ekor kambing yang disembelih itu ya juga dari jamaah, dari muhibin, dari para santri dan wali santri. Ya sama saja, ya, ini sama saja bohong. Jangan bohongi diri sendiri, karena itu membuktikan kualitas kalian, wahai para habib, bahwa kalian adalah orang yang tidak pandai berterima kasih, tidak pandai bersyukur. Bersyukur kepada Allah aja tidak, ya, apalagi bersyukur kepada sesama umat manusia. Atau bisa dibalik, bersyukur kepada sesama umat manusia aja tidak, apalagi bersyukur kepada Allah. Ingatlah kalian pada waktu peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang, kalian mencari aman. Lalu yang menolong siapa? Mbah Yusuf. Ditolong sehingga menjadi sukses sampai sekarang. Lalu kalian justru malah mentung sing nulung. Ditulung malah mentung, istilahnya begitu. Ingatlah juga di negara Yaman sana itu kering, kerontang, tandus sampai sekarang. Sebenarnya para habib itu lebih dibutuhkan untuk berdakwah sekaligus membantu para pengungsi kemiskinan yang ada di Yaman. 80% penduduk Yaman, Republik Yaman sekarang itu berada di bawah garis kemiskinan. Gaji para pekerja di sana itu 1 bulan cuma 1.200.000 rupiah. Sejak tahun 2014 sampai sekarang, perang saudara yang tewas itu mendekati 400 ribuan nyawa melayang. Kok Anda para habib membanggakan Yaman itu ada apanya? Negara penuh konflik yang tak pernah berujung sampai sekarang. Sejak tahun 1990 antara Yaman Utara dan Yaman Selatan gabung. Namun bergabungnya menjadi Republik Yaman ini tidak menyelesaikan masalah. Masih ada kepentingan politik antara Houthi dengan Sunni, yang 60%-nya kan Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. 35% Syiah, dukungan Bahrain dan Iran. Begitu juga ada ISIS di Yaman itu, dan ada Harokat Al-Islamiyah, mereka juga ingin merebut kekuasaan. Jadi ada faksi-faksi di sana yang ingin berkuasa. Oleh sebab itu kenapa Arab Saudi turun tangan untuk mencoba meredam gejolak yang ada di Republik Yaman. Jadi sampai sekarang pengungsian di Yaman belum ada penyelesaian. 12 juta dari 34 juta penduduk Republik Yaman. 12 juta itu ada yang mengungsi gara-gara perang saudara. Kemiskinan, kelaparan mencetak dan melahirkan generasi-generasi yang lemah secara fisik dan ekonomi. Ini yang perlu diperhatikan. Kenapa para habib yang ada di Indonesia hanya memikirkan ya,
kesenangan, kemewahan dan kebahagiaan di Indonesia saja. Justru kalian juga harus mikir nasib para pengungsi Yaman sekarang yang terlunta-lunta di tempat pengungsian, dan mencoba untuk mendamaikan. Kalau bisa kan mengislahkan mereka yang bertikai di Yaman itu, antara Sunni dan Houthi Syi'i dan Harakah Al-Islamiyah. Coba ada dari kalangan Rabithah Alawiyah untuk mengirim surat resmi terbuka ke sana. Beranikah? Pedulikah kalian? Jika kalian tidak berani, ya jangan justru malah menindas orang-orang Indonesia, umat Islam Indonesia, orang-orang pribumi ini. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur, berterima kasih kepada Allah jika ada orang yang tidak bisa berterima kasih terhadap sesama umat manusia sendiri. Di dalam Al-Quran juga Allah menerangkan bahwa gambaran dari rasa syukur itu harus dibuktikan dengan bersyukur kepada sesama umat manusia dulu. Jika ada orang yang tidak pandai bersyukur dengan sesamanya, berterima kasih, balas budi dengan sesamanya, maka jelas bohong kalau dia mengaku bersyukur kepada Allah. Allah menyampaikan dalam surat Luqman itu, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Hendaknya bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Kita tidak bisa melihat Allah secara mata telanjang, hanya keyakinan mata hati. Buktikan dengan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita lah wakil Tuhan di muka bumi ini, yang memberi makan, mengasuh kita, membesarkan kita. Oleh sebab itu layak bagi kita sebagai anak manusia untuk berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Bahkan ridallahi fi ridal walidain. Ridha Allah itu bersama dengan ridhonya kedua orang tua. Apalagi seorang ibu yang mengandung semakin lemah ketika sudah besar kandungannya. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, dan menyusuinya wa fisalu fi amaini, menyusui sampai menyapihnya itu dalam jangka waktu 2 tahunan antara itu. Bersyukurlah kepada kedua orang tua, khususnya ibu kita. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini anishkurli wali hendaknya bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Oleh sebab itu, jika kita pandai berterima kasih, membalas budi baik kedua orang tua kita, maka hukum tabur tuai, sebab akibat, aksi reaksi itu akan berjalan dengan sendirinya di muka bumi ini. Hukum alam, sunatullah. Kalau kita berani menentang, melawan orang tua kita, maka kita nanti kalau jadi orang tua, anak-anak kita pun akan menentang dan melawan kita. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang-orang tua kalian. Niscaya ketika kalian sudah menjadi orang tua, maka anak-anak kalian pun akan ganti berbakti kepada kalian. Mafhum mukhalafahnya seperti ini. Jika kalian durhaka kepada kedua orang tua kalian, maka jika nanti kamu menjadi orang tua, maka anak-anak kalian pun akan ganti membalasnya. Itu pasti. Pasti. Ini hukum yang tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Rumusnya sudah jelas. Tidak hanya prasangka, perkiraan, kira-kira, tidak. Ini pasti sudah. Kalau tidak percaya, silakan dicoba sendiri. Karena ridho Allah itu bersamaan dengan ridho kedua orang tua. Ini orang tua yang baik maksudnya. Kalau orang tua kita memaksa kita untuk menyekutukan Allah, ya wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa bi
Ilmu falatuti huma ya, jangan ditaati. Cuma tetap wasohib huma fid dunya ma'rufa. Tetap walaupun orang tua kita ini non muslim atau kafir sekalipun atau munafik sekalipun, kita tetap harus berbuat baik kepada beliau berdua ya, dalam hal muamalah sesama umat manusia. Kalau masalah akidah ya falatuti huma, jangan diikuti, jangan ditaati. Oleh sebab itu kami sarankan kepada semuanya untuk membangkitkan rasa syukur terima kasih kita kepada Allah dan kepada sesama umat manusia. La yashkurullah man la yashkurun nas. Pesan Rasulullah itu mari kita terapkan, khususnya saya selalu sarankan kepada diri saya sendiri dan umumnya untuk para habib yang kurang memiliki rasa syukur, kurang berterima kasih, kurang matur suwun, nulung malah mendung, ditulung malah mendung. Ya sama seperti ungkapan Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf Ketua Rabi'ah Alawiyah itu, ngundat-ngundat itu namanya, ngundat-ngundat. Kamu hanya bawa apa? Gula 1 kilo lah, gula 1 kilo coba sampean hitung, ada ribuan butir ya kan? Bagi mereka yang miskin, gula 1 kilo 12.000 itu ya utang-utang, no, disile-sile, no, mau menghadiri khol Habib Soleh Tanggul misalkan, yo mereka nyempat-nyempat, no, nganak-nganak, no, sampai nyilih-nyilih tonggo. Kalau orang yang cukup ya menengah ke atas sih nggak terasa sih gula 1 kilo 12.000 itu untuk apa. Tapi bagi orang yang ekonomi pas-pasan ya, orang-orang desa, orang kampung yang gagal panen, yo gula 1 kilo itu sangat berharga. Tidak hanya gula 1 kilonya, waktu ya, misalkan dari Pasuruan datang ke Tanggul Jember itu kan ya jauh, mereka nyarter mobil, urunan beli bensin, menyajikan waktunya untuk mengikuti hal tersebut. Sampai sana jenengan undat-undat itu bagaimana? Orang-orang pribumi, orang-orang muslim kita ini semuanya lugu-lugu ya, tidak berpikir neko-neko. Ada call ya, sekarang memang rekreasinya di situ ya, ya ikut-ikutan aja. Oh baik, itu bagus, di sana nanti kita ikut pengajian ya, kita zikir bersama, baca sholat bersama. Lah kepercayaan masyarakat awam arus bawah ini oleh para habib itu disia-siakan, amanah itu dikhianati dengan cara justru tidak dihargai, lupa diri, kurang terima kasih, kurang syukurnya, kurang matur suwunnya. Sudah dikasih posisi yang tinggi sebagai ulama warahatul anbiya, masih minta dicium kakinya, masih minta dikultuskan sebagai dzurriyyah Nabi. Sudah diakui oleh umat Islam arus bawah, orang-orang awam ya, sebagai orang mulia, pewaris perjuangan para nabi, masih minta disembah, dikultuskan, bahkan diancam-ancam dengan menggunakan hadis maudhu palsu yang dibuat-buat dengan kitab-kitab karangan mereka sendiri ya, namanya yang ngarang para habib ya wajar ya untuk mengkultuskan ya, membesarkan ya, mengagungkan, mengunggulkan kebaalawiannya mereka, itu wajar ya. Jangan mudah dipercayalah, jangan mudah dipercaya kalau tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, hasan, mutawatir. Jangan mudah dipercaya. Tanyakan, jika ada habib yang menyampaikan suatu hadis ya, tanyakan kepada Ustadz Kiai dulu, hadis ini do'if atau maudhu, hasan, sahih, mutawatir, atau hadis ahad atau hadis mursal. Tanyakan dulu, jangan langsung dimakan mentah, nanti akan membuat kebimbangan dalam hati kita, umat Islam yang awam ini. Jadi jangan dimakan mentah. Semua ceramahnya para habib itu jangan dimakan mentah. Teliti dulu, seleksi dulu, tanyakan kepada yang ahli. Selain dari kalangan habib ya, mestinya ya kiai-kiai kampung itu tanyakan, Pak Yai,
Apakah benar yang disampaikan oleh Habib Taufik? Apakah benar yang disampaikan oleh Habib Kanif? Apakah benar hadis yang disampaikan oleh Habib Bahar? Ya, apakah benar Habib Umar itu benar-benar berilmu atau tidak? Habib Umar Asegaf dari Lampung itu benar-benar berilmu atau tidak? Lah, tanyakan. Kalau saya ketika ditanya oleh orang, itu kok ada Habib dari Lampung, Habib Umar Asegaf yang nantang Kiai Haji Maiduddin Utsman untuk diskusi ilmiah terbuka, itu gimana Pak? Gimana Mas ini? Ya saya jawab, itu hanya gertak sambal saja. Gak berani. Kuncinya sudah kita pegang kok. Mau masuk ya nggak bisa lah. Bukan kita sombong nggak, karena semua kita berdasarkan data. Jadi kitab referensi yang dimiliki oleh Kiai Haji Maiduddin Utsman itu saya juga punya. Saya juga punya. Oleh sebab itu, ayo kita bersyukurlah. Bersyukur kepada Allah, berterima kasihlah kepada sesama umat manusia. Insya Allah hidup ini indah dan nikmat rasanya. Jangan ada seseorang yang mengunggulkan kastanya, merendahkan lainnya. Jangan, sekali lagi jangan. Apa yang saya sampaikan ini kelihatannya pedas, tapi obat bagi orang yang punya penyakit hati, penyakit hasut dengki, dan penyakit tinggi hati. Insya Allah akan sembuh dengan sendirinya. Insya Allah, jika obat itu diminum dengan baik, sesuai dengan dosisnya. Mari kita bersyukur, berterima kasih. Dikasih oleh Allah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan ini, jannah ini. Inilah, lihat di Indonesia seperti ini. Gambarannya semua serba ada. Semua yang Allah ciptakan ini ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan segala sesuatu tanpa guna. Ini bisa menjadi obat. Pisang-pisang itu adalah pohon buah-buah surga. Watolhim mandud, dan pohon pisang yang bertandan-tandan itu adalah buah surga. Di Indonesia sudah terbukti menjadi surga kita. Indonesia jannati, baiti jannati. Negaraku dan rumahku adalah surgaku di dunia ini, yang menghantarkan kita semua nanti di akhirat setelah meninggal dunia pun akan mendapatkan surga kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.